Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur buat satu hari lagi Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa buat anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini kami sehat, kami kuat, itu semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini kami boleh mempersiapkan hati kami rindu untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau jamah kami Tuhan, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan menikmati hadirat-Mu pada hari ini. Bapa yang baik, kami secara khusus berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada, beribadah dari rumah atau dari manapun berada ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biar mereka juga boleh datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat keadilannya di dalam hidup kita. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita nyanyikan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
nama-Mu ya Tuhan. Betapa mulia nama-Mu ya Bapa. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk datang kepada Tuhan, merasakan hadirat-Mu ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh kagum dan hormat akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat hikmat-Mu yang tiada terselami dan kasih-Mu yang tiada terduga di dalam hidup kami.
Bapa yang baik, ajar kami untuk bisa terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh merasakan perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau lebih bersorak-sorai lagi meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Mari kita yang siap untuk bersorak-sorai, kita sama-sama katakan amin. Mari kita nyanyi puji Tuhan, kita bangun bait kudus-Nya, karena saat ini Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan. Kita bangun bait kudus Tuhan di tempat ini. Kita percaya Tuhan hadir di sini. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi. Puji Tuhan, kita sudah bersorak-sorai untuk meninggikan Tuhan, dan saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan benar firman Tuhan. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu setiap waktu di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah nyanyian pujian dan pengagungan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku
bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Shalom saudaraku, kita akan dengar firman. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Kami akan mendengar dan siap mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semua menjadi pendengar firman yang baik, dan hamba-Mu menjadi penyampai firman yang baik, menjadi alat-Mu. Biarlah firman hari ini yang kami dengar mampu kami lakukan atas pertolongan Roh Kudus-Mu, dan yang terutama mengubah hidup kami sehingga kami bisa jadi berkat. Terpuji nama-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita buka Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Firman ini berkata, orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, satu waktu bisa jatuh. Tapi janji Tuhan tidaklah sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Hari ini, kalau kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidup kita berkenan kepada Tuhan,
kita bisa saja jatuh. Tapi percayalah ada tangan Tuhan yang menopang tangan kita, yang menopang kita dari hari ke hari dalam proses supaya kita bangkit kembali. Nah, itu artinya sebagai manusia kita masih berdosa, ya. Ingat baik, siapapun kita, bagaimanapun kita hidup, sebagai manusia kita masih berdosa. Karena jangan anggap dosa hanya tindakan kejahatan. Bukan, setiap ketidaktaatan adalah dosa. Salah satu contoh, kita buka firman Tuhan yang tertulis di Yakobus 4 ayat 17. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita diperintahkan tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, maka kita berdosa. Saya harus mengaku di hadapan kita semua. Satu waktu, satu sore, saya berjalan-jalan bersama bayi saya di depan rumah. Dari jauh saya melihat seorang anak muda sedang jalan kaki dan melihat bahwa tampang anak muda ini kusut dan mungkin dia berkekurangan gitu. Dan saya percaya itu dorongan Roh Kudus memerintahkan saya harus mengasihinya, memberi dia uang. Jelas sekali dalam hati saya iba melihat itu. Tapi pikiran saya membuat saya batal melakukannya. Karena pikiran saya diisi oleh data-data bahwa orang bisa nyerang kita. Orang bisa malah berbuat sesuatu pada kita, sementara saya menggendong bayi saya. Akhirnya kami berpapasan dan saya batal melakukannya. Tapi kuat kali di hati saya ditegur. Dan saya kembali ke rumah secepatnya, meletakkan bayi saya, karena itu adalah alasan saya untuk tidak melakukannya. Dan kemudian saya kembali keluar rumah dan saya melihat bahwa pemuda itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak terlihat, mungkin dia belok ke jalan yang kecil, masuk ke gang dekat rumah saya, tapi saya tidak tahu. Dan hari itu saya bertobat, saya mengaku salah sama Tuhan. Karena saya diperintahkan melakukan sesuatu yang baik, tapi saya tidak melakukannya. Saya nggak melakukan kejahatan di mata manusia, tapi di mata Tuhan ketidaktaatan itu adalah dosa. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sehubungan dengan dosa kita, sehubungan dengan ketidaktaatan kita? Tadi sudah saya sampaikan, yaitu bertobat. Apa sebenarnya bertobat? Apa definisi bertobat? Menurut doktrin Gereja Betani Indonesia yang ada di buku Keselamatan yang diterbitkan oleh Gereja Betani Indonesia, pertobatan adalah keadaan di mana seseorang berdosa, menyesal karena dosanya, yang dinyatakan kepadanya oleh terang firman Allah dan gerakan Roh Kudus, sehingga dengan kehendaknya sendiri ia mengubah pikirannya, hatinya, dan berbalik dari dosanya dan berpaling kepada Allah. Pertobatan yang benar melibatkan perubahan dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya pikir jelas definisinya. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, Tuhan tidak mau kita terus-menerus berbuat dosa. Ketika kita melakukan ketidaktaatan, ketika kita tidak taat atas perintah Tuhan, saya percaya Tuhan pasti bekerja melakukan sesuatu agar terjadi pertobatan dalam hidup kita. Pertobatan dalam hidup Anda dan saya.
Jadi sebagai Bapa yang baik, saya percaya Tuhan pasti melakukan sesuatu agar kita sadar dan agar dengan keputusan kita sendiri kita bertobat, kita berbalik dari ketidaktaatan kita menjadi taat kepada Tuhan. Tuhan itu bisa bekerja melalui orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita. Bisa istri kita, bisa suami, bisa orang tua, anak-anak, pemimpin di kantor, gembala, pendeta, atau bahkan sahabat-sahabat. Tuhan bisa pakai mereka, orang-orang yang bisa menjadi pengaruh bagi kita. Mungkin dalam bentuk nasihat, mungkin dalam bentuk teguran. Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang itu. Nah, tapi kadang kita juga bandel. Kita juga gak sadar. Kita juga tidak dengan keputusan kita bertobat, berbalik atas nasihat orang-orang yang Tuhan sudah kirim, yang Tuhan sudah utus. Maka Tuhan bisa juga bekerja lewat keadaan, lewat persoalan, lewat masalah yang akhirnya kita hadapi. Saya diberkati sekali ada YouTube yang saya tonton. Di video itu, di YouTube itu ada seorang bapak yang sedang berbicara di dalam mobil. Mobilnya sedang berjalan dan di depan mobil itu sedang berjalan kaki seorang putri remaja. Dan dalam video itu bapak itu mengaku bahwa putrinya itu yang berjalan, remaja putri itu yang berjalan itu adalah putrinya. Dan dia sampaikan alasan kenapa dia ada di mobil berjalan mengiringi putrinya. Dia berkata putrinya itu sudah 2 kali diperingatkan, diberi peringatan oleh gurunya dan diberi peringatan, diingatkan kepada orang tuanya bahwa putrinya itu di dalam bus sekolah sering membuli anak lain. Sehingga sekolah lewat supir bus sekolah itu tidak mengizinkan anak itu lagi naik bus sekolah yang sama. Jadi sekolah menegur anak itu lewat orang tuanya juga, anak itu nggak boleh naik bus umum, naik bus sekolah itu. Terserah apakah orang tuanya mau mengantar atau naik taksi atau naik apapun. Tapi sekolah memperingatkan, memberi hukuman, anak itu tidak boleh satu bus, naik bus sekolah bersama anak-anak lain. Dan luar biasanya orang tua ini pun, bapaknya ini juga tidak mengantar anak itu naik mobilnya, tidak. Dia disuruh berjalan kaki. Dan dia berjalan kaki 5 mil, sekitar 7 kilometer. Dalam video itu, anak itu memakai ransel, memegang alat-alat yang lain di tangannya, dan orang tuanya memaksa anak itu berjalan berkilo-kilometer untuk bisa sampai ke sekolah. Dan kemudian ada komen. Biasa di YouTube itu juga boleh komen. Saya lihat ratusan komen. Dan saya tertarik membaca komen-komen itu. Dan Bapak Ibu tahu, komen-komen itu banyak menuliskan hal yang sangat positif. Di komen-komen itu banyak orang tua yang berkata, kamu hebat, Bapak hebat. Bapak mendidik anak Anda luar biasa. Saya belum tentu sanggup melakukannya, ada yang komen seperti itu. Anda menunjukkan kasih untuk masa depan yang baik bagi anak Anda. Banyak yang memuji Bapak itu. Bapak Ibu, kita bisa belajar
bahwa sebagai orang tua yang baik, kita harus melakukan bagian kita, mendisiplinkan orang-orang yang kita pimpin atau anak kita. Bapak juga melakukan hal yang sama. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan pada Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 5 di dalam terjemahan bahasa Inggris, anggap enteng. Di Ibrani pasal 12 ayat 5 ada kata-kata anggap enteng. Anggap enteng di dalam terjemahan bahasa Inggris itu diartikan dengan gak suka atau gak respect. Maka perintah Tuhan hari ini adalah ketika kita menghadapi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, kita jangan anggap enteng, jangan gak suka, jangan gak respect sama Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ada kata-kata diperingatkannya. Diperingatkannya dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis He corrects you. Dia mengoreksi Anda dan saya. Dia mengoreksi kita karena ketidaktaatan kita. Nah, persoalan dan tantangan serta masalah yang terjadi dalam hidup kita bisa jadi itu adalah koreksi Allah atas apa yang sudah kita kerjakan. Ayat 6 berkata karena Tuhan menghajar. Dalam terjemahan asli bahasa Inggris ditulis disiplin. Jadi semua yang kita hadapi ini banyak itu karena Tuhan ingin mendisiplinkan kita. Disiplin itu adalah dalam terjemahan Inggris tulisannya begini, using punishment to correct disobedience. Jadi menggunakan atau melakukan hukuman untuk mengoreksi ketidaktaatan. Itulah disiplin. The practice of training people to obey rules. Sesuatu yang dilakukan untuk melatih orang taat kepada aturan. Itulah disiplin. Maka hari ini lewat video yang saya tonton itu, Tuhan berbicara kepada saya. Untuk saya sampaikan kepada kita semua, kita harus belajar dan harus melakukan. Bahwa ketika ada persoalan dan masalah yang kita hadapi, itu bukan untuk mencelakakan kita. Karena janji Tuhan, Dia tetap menopang tangan kita. Sama dengan video yang saya tonton itu. Orang tuanya tetap mengikuti putrinya yang harus menjalani tindakan disiplin yang dilakukan oleh ayahnya. Dan itu baik buat kita. Percayalah. Ayat 7 berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dalam terjemahan bahasa Inggris,
Endure your suffering as discipline. Tanggunglah, terimalah penderitaan sebagai alat untuk mengkoreksi ketidaktaatan kita kepada Allah. Hari ini kita harus belajar dan harus melakukannya dalam setiap tantangan nanti yang akan kita hadapi. Karena di setiap persoalan dan masalah, ketika kita menghadapinya, mengalaminya, berdoalah. Tanya Tuhan, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita koreksi. Apa yang sudah kita lakukan sehingga Tuhan mengoreksi kita, mendisiplinkan kita. Jangan justru bersungut-sungut dan kecewa. Karena itu adalah alasan Tuhan mengasihi kita. Bukan Dia membenci kita atau ingin mencelakakan kita. Mungkin tidak enak. Pasti tidak enak. Tapi percayalah, ada sesuatu di balik itu semua yang justru akan membuat kita semakin serupa dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini ada pemikiran yang baru yang mengubah cara pandang kami ketika kami menghadapi persoalan dan tantangan. Sekarang kami mengerti kenapa begitu banyak yang hari-hari ini kami hadapi. Karena ini adalah kesempatan kami untuk mengoreksi diri kami, mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan sedang mengoreksi ketidaktaatan kami, mengoreksi dosa-dosa kami. Karena Engkau mengasihi kami dan janji-Mu tetap menopang dengan tangan-Mu. Terpuji nama-Mu, mampukan kami melakukannya, mampukan kami agar tidak bersungut-sungut dan kecewa atas apa yang kami hadapi. Justru kami menjalaninya dengan rasa syukur kepada Tuhan yang menganggap kami sebagai anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, terima kasih buat hari ini.
Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami percaya jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, yang khususnya juga menyaksikan video ini, kami yakin Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberkati, mengurapi, dan jemaat-jemaat-Mu merasakan hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya semua kami yang mendengarnya dikuatkan. Kami semuanya diteguhkan untuk justru kami bertobat dan berbalik kepada Tuhan karena ketidaktaatan kami. Apa yang kami hadapi hari-hari ini, kami bersyukur karena itu adalah tanda kasih Tuhan kepada kami, supaya kami berbalik dan taat. Ampuni kami ketika kami kecewa, malah kami bersungut-sungut. Hari ini kami membuat keputusan dan mau melakukannya, kami mau berubah. Benar-benar karena firman-Mu dan gerakan Roh Kudus kami mau berubah. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Dan kami berdoa bersatu hati, biarlah juga anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini, di kota kami ini juga, melalui orang-orang yang Tuhan utus, karena Engkau mengasihi mereka semua, kami semua anak-anak-Mu. Nasihati kami, tegur kami Tuhan, koreksi kami dengan apa yang sudah kami kerjakan, ketidaktaatan kami, supaya banyak yang bertobat dan kembali menjadi taat dan datang kepada Tuhan. Dan dengan itu kami bisa berfungsi dengan baik, menjadi garam dan terang. Karena kami tidak mungkin melakukannya ketika sehari-hari dalam kehidupan kami menjadi orang yang tidak taat. Kami menjadi orang yang tidak disiplin, kami menjadi orang yang tidak tertib, sehingga justru kami mempermalukan Tuhan. Kami berdoa Bapa bersatu hati bagi bangsa kami, bagi kota kami. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyertai, khusus pemerintahan bangsa kami, kota kami. Tuhan juga yang memberkati mereka, mengurapi mereka mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, aparat keamanan, dan yang sekarang bekerja dengan luar biasa, yaitu aparat kesehatan, orang-orang yang ada di dalam bidang kesehatan, rumah sakit, dokter, perawat, apoteker, dan semua yang terlibat dalam merawat korban-korban yang terjangkit virus corona ini. Setiap minggu kami berdoa bagi mereka, bahkan setiap hari kami berdoa buat mereka Bapa. Biarlah Engkau bekerja untuk menyembuhkan, mendatangkan kesembuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di minggu-minggu ke depan anugerah-Mu masih Kau curahkan kepada kami. Perlindungan-Mu tetap ada atas kami. Kekuatan-Mu tetap ada atas kami, sehingga kami masih terus bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan serta perlindungan yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu. Sebentar ibadah ini akan berakhir, kami akan menerima berkat-Mu. Hari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dalam hidupmu dengan setia, maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.